Aksi teror terhadap Sherly Anavita terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan berhenti di dekat rumah Sherly. Satu pria kemudian turun dan mencoret mobil milik Sherly. Pelaku juga terlihat melemparkan paket yang diduga berisi telur ke teras rumah Sherly sebelum kabur. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas. Di sisi lain, pengamat intelijen mengingatkan para aktivis agar siap menghadapi reaksi dari unggahan di media sosial. Apalagi pendapat yang diunggah pendapat kritis tentang isu yang sensitif. Para aktivis maupun juga mereka-mereka yang mengunggah di konten-konten di media sosial, tentu karena yang nonton orang banyak, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Baik. Dan kita memang media seperti ini bukan ranah privat, tapi ranah publik, sehingga harus siap terhadap reaksi. Sherly Anavita menjadi salah satu influencer yang mendapat teror akibat beragam unggahannya di media sosialnya. Diduga teror yang ia terima akibat ia vokal menyoroti tentang penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Konten kreator Sherly Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad terkait bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Sherly Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Sherly kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Sherly melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting.
Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Sherly juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban. Pemirsa, aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit mendatangi rumah korban DJ Doni di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Polsek juga malam ini sudah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Sebelumnya, influencer Ramon Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Itu aja. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial mulai diberlakukan Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial.
Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.